Chapter 441. Tidak butuh waktu lama untuk bertemu dengan pendahulu macan hitam. Sekarang setelah ditentukan bahwa Liang Shaoming sedang mempermainkannya, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia langsung memanggil pesawat ulang-alik dan dengan cepat berlari ke Sekte Penjinak Binatang. Penguasa istana telah bernegosiasi dengan anggota senior dari Sekte Penjinak Binatang. Tentu saja tidak ada masalah untuk bertemu dengan pendahulu macan hitam. Setelah meninggalkan Pilhati yang mempertanyakan, Yang Chen dengan cepat mengemudikan pesawat ulang-alik dan bergegas kembali ke Istana Chunyang. Keberadaan pesawat ulang-alik, semua orang yang hadir tahu. Meskipun Wang Yong melihatnya untuk pertama kalinya, ketika dia menyelamatkan Gao Yue, dia tahu bahwa Yang Chen memiliki senjata ajaib berkecepatan tinggi. Melihat pesawat ulang-alik itu, dia tidak terkejut. Dalam waktu kurang dari 20 hari, Yang Chen telah kembali ke Istana Chunyang. Istana Chunyang memiliki balai guru Meng Xian. Ketika iblis pohon tua bergegas kembali ke Istana Chunyang bersama penguasa istana, Liang Shaoming dan kaki tangannya masih menunggu kabar baik. Tiba-tiba melihat penguasa istana di depannya dengan darah di sekujur tubuhnya, Liang Shaoming langsung terkejut. Tanpa menunggu dia melawan, iblis pohon tua itu langsung menangkapnya. Seorang master panggung jidan kecil, di depan klon iblis pohon tua, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Serangan balik Liang Shaoming ketika dia melihat situasinya tidak baik mengejutkan semua orang. Lusinan guntur yin air ke-10 langsung dikorbankan. Setan pohon tua itu cepat dan langsung menjatuhkan Liang Shaoming, tetapi dia tidak bisa menghentikan ledakan guntur air yin yang ke-10. Sebagai upaya terakhir, iblis pohon tua menerima semua guntur air yin ke-10 ke dalam tubuhnya sendiri dan dengan cepat terbang ke udara. Guntur air yin yang ke-10 ini jelas dimurnikan oleh Master Tahap Dacheng. Lusinan di antaranya meledak pada saat yang sama, dan klon iblis pohon tua itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang seketika. Meski begitu, serangkaian ledakan dahsyat terjadi di Istana Chunyang. Setelah susunan pelindung gunung berkedip puluhan kali berturut-turut, akhirnya rusak. Hampir seluruh rumah roboh akibat ledakan. Ribuan murid tahap dasar terkena dampak ledakan, dan semuanya terluka parah. Bahkan murid inti emas pun terpengaruh, dan semuanya terluka ringan. Semua orang yang hadir terkejut. Mustahil bagi Liang Shaoming untuk memurnikan begitu banyak guntur dewa air yang ke-10 sendirian. Dia tidak punya sarana seperti itu. Jika bukan karena iblis pohon tua, semua orang yang hadir akan mati, dan Istana Chunyang akan langsung menjadi reruntuhan. Seorang master panggung Dacheng dihancurkan, kepala istana terluka parah, seorang tetua memberontak, ribuan murid terluka parah, dan aula utama gerbang gunung runtuh. Kerugian seperti itu hampir merupakan yang terbesar dalam sejarah Istana Chunyang. Tubuh iblis pohon tua, yang sedang bergegas kembali ke Istana Chunyang dengan pesawat ulang-alik, tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian seluruh tubuh Gui Sanyu sedikit putus asa. Semua orang terkejut. Apa yang menyebabkan iblis pohon tua mengalami perubahan seperti itu? Setan pohon tua hanya putus asa sesaat. Segera, kulitnya kembali normal. Namun, siapapun dapat melihat bahwa tubuhnya sangat lemah sekarang. Segera, semua orang mengetahui apa yang terjadi dari mulut iblis pohon tua. Mendengar perubahan seperti itu terjadi di Istana Chunyang, Yang Chen sangat marah, dan hampir mati-matian mendesak pesawat ulang-alik untuk terbang ke Istana Chunyang. Gao Yue masih berada di Istana Chunyang, dia tidak tahu apakah dia terkena atau terluka. Iblis pohon tua, untuk menyelamatkan semua orang kali ini, bersedia menyerahkan klonnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Chen bahkan tidak menunggu kepala istana mendiskusikan bagaimana cara memberinya hadiah. Dia mengeluarkan seluruh kayu ilahi penglai dari kebun obat, dan setelah menerima iblis pohon tua ke dalam kubah, dia langsung menyerahkannya kepada iblis pohon tua. Aura kayu murni pertama dari kayu ilahi penglai jauh lebih murni daripada tubuh iblis pohon tua. Iblis pohon tua tidak menyangka bahwa perbuatan baiknya akan ditukar dengan keuntungan yang luar biasa. Di bawah kegembiraan yang besar, dia bahkan lupa bahwa dia telah kehilangan klonnya. Tubuhnya terbelah seketika dan membungkus seluruh penglai Divine Wood di tubuhnya. Ambillah pil hati batin yang bertanya, dan integrasikan saja aura kayu ilahi penglai. Yang Chen meninggalkan satu kalimat, dan kemudian dengan cepat mundur dari kubah, yakinlah, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Ketika Yang Chen dan yang lainnya bergegas kembali ke Istana Chunyang sedang dibangun kembali dengan panik. Hal semacam ini yang bahkan menghancurkan aula utama gerbang gunung sungguh memalukan bagi para murid Istana Chunyang. Setiap murid penuh amarah, dan semangat membangun kembali sekte 100 kali lebih kuat. Untungnya, Gao Yue hanya terluka ringan, dan tidak ada yang serius. Ketika Yang Chen melihat kepala istana dan para tetua, semua orang memiliki ekspresi berat di wajah mereka, dan ada ekspresi agak bersalah di wajah mereka. Yang Chen langsung menebak apa alasannya. Tidak mudah bagi sekte untuk menguasai panggung Dacheng, tetapi sekte itu dihancurkan oleh perjuangan sekarat Liang Shaoming, seorang pengkhianat. Tidak ada yang akan merasa baik. Tuan Istana, Tuan Balai Gui belum mati. Perkataan Yang Chen langsung membuat semua orang mengangkat kepala dan memandang Yang Chen dengan tidak percaya, seolah ingin membedakan apakah perkataannya benar atau salah. Semua orang tahu bahwa jika 100.000 gunung bisa dirobohkan, itu akan menjadi kesempatan bagi Istana Chunyang untuk lepas landas. Namun pada saat ini, Lin Yunfeng memberontak dan kehilangan master panggung Dacheng. Pukulan seperti itu hampir membuat semua pejabat tinggi mulai putus asa. Namun, kata-kata Yang Chen membuat kepercayaan semua orang kembali kepada mereka.
Semua orang bahkan mengabaikan hilangnya sopan santun di depan kepala istana, dan mereka semua mengejar alasannya. Saat ini, Yang Chen tidak takut untuk mengatakan bahwa Gui Sanyu masih memiliki klon. Setelah mendengar bahwa Gui Sanyu hanya kehilangan klonnya, dan dapat dipulihkan setelah beberapa tahun berkultivasi, semua orang bersorak dan suasana menjadi hidup. Bagaimana dengan si brengsek Liang Xiaoming itu? Yang Chen tidak sopan saat ini, dan langsung menyebut orang tersebut, saya ingin membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini. Tidak ada yang akan bersimpati dengan Liang Xiaoming. Orang ini benar-benar menyiapkan guntur Dewa Air ke-10 yang begitu kejam, dan itu diledakkan dalam formasi pelindung gunung. Jika bukan karena klon Gui Sanyu, dia dengan cepat mengumpulkan semua guntur Dewa Air ke-10 dan terbang tinggi, mungkin istana Chunyang akan hancur. Kepala istana dan sesepuh yang menyertainya juga merasa takut untuk beberapa saat. Jika orang yang menyerang dengan Lin Yunfeng menggunakan guntur Dewa Air ke-10, mereka pasti sudah mati. Selain rasa takut, mereka hampir sangat membenci pelakunya, Liang Xiaoming. Postur Yang Chen jelas untuk menghadapi Liang Xiaoming. Meskipun semua orang yang hadir memiliki status lebih tinggi dari Yang Chen, tidak ada yang menghentikannya. Bahkan kepala istana masih merasa menyesal. Setelah beberapa kecelakaan berturut-turut di Istana Bulan Cerah, dia seharusnya memutuskan untuk menghadapi Liang Xiaoming. Dia tidak berharap untuk tinggal sampai sekarang, tapi itu telah membawa kerugian besar bagi sekte. Aku serahkan dia padamu. Kepala istana hampir mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini, tanyakan padaku satu persatu, apa yang telah dia lakukan selama ini. Chapter 442. Tidak ada seorang pun yang akan bersimpati dengan Liang Xiaoming, yang telah menyebabkan hilangnya seluruh sekte. Ketika Yang Chen membangunkan Liang Xiaoming, dia tidak menanyakan apapun. Dia pertama kali memberi Liang Xiaoming penyiksaan yang dia pelajari di pengadilan surgawi satu persatu. Dia tidak peduli apakah Liang Xiaoming memohon belas kasihan atau meratap. Selama eksekusi, Yang Chen bahkan menggunakan ramuan untuk mengobati berbagai luka Liang Xiaoming untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati karena penyiksaan. Sekarang aku akan memberitahumu apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Setelah Yang Chen membangunkan Liang Xiaoming, dia mengatakan ini secara langsung, dan kemudian dia tidak pernah berbicara dengan Liang Xiaoming lagi. Pada awalnya, Liang Xiaoming mencoba yang terbaik untuk bertahan. Dia merasa semua orang di Istana Chunyang pasti menginginkan sesuatu darinya dan tidak akan pernah membiarkannya mati dengan mudah. Namun setelah 10 hari berturut-turut, dia tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan seperti ini. Liang Xiaoming hanya merasa telah jatuh ke neraka. Pada saat ini, Yang Chen telah menjelma menjadi iblis neraka. Ia tidak menanyakan alasannya, tidak menanyakan sebab akibat, bahkan tidak membuka mulut. Dia baru saja datang dan hanya peduli dengan penyiksaan. Sepertinya dia hanya ingin Liang Xiaoming menderita daripada mendapatkan apapun dari mulut Liang Xiaoming. Dia tidak peduli benar atau salah, dia hanya ingin membuatnya menderita. Rasa sakit yang tak ada habisnya membuat Liang Xiaoming mengerti apa artinya berada dalam keadaan di mana seseorang tidak bisa hidup atau mati. Sekarang selama Liang Xiaoming terjaga dan melihat sosok Yang Chen, secara refleks tubuhnya akan gemetar. Tampaknya setiap sel di tubuhnya membawa rasa takut pada Yang Chen, dan dia akan gemetar tanpa sadar. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Liang Xiaoming benar-benar pingsan. Begitu dia melihat Yang Chen, dia mulai menangis ketakutan. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya saya. Jangan lakukan itu lagi. Petik 2. Yang Chen mencibir sebagai tanggapan atas permohonan belas kasihan Liang Xiaoming, dan kemudian melanjutkan eksekusi. Lebih dari 10 hari berlalu seperti ini. Liang Xiaoming benar-benar pingsan lagi, dan mustahil baginya untuk menyembunyikan apapun. Saya adalah murid dalam Tai Tianmen. Sebelum saya bergabung dengan Istana Chunyang, saya sudah menjadi murid Tai Tianmen. Di bawah perintah tuanku, aku bersembunyi di Istana Chunyang dan menunggu kesempatan untuk mencaplok Istana Chunyang. Liang Xiaoming, yang berada di ambang kehancuran, telah mengambil inisiatif untuk menceritakan segalanya tentang dirinya. Yang Chen tidak perlu menanyakan hal lain. Mendengarkan kata-kata Liang Xiaoming, para pejabat tinggi Istana Chunyang semuanya tampak sangat murung. Penguasa Aula Bulan Cerah, aula terbesar Istana Chunyang, ternyata adalah murid Tai Tianmen. Terlebih lagi, dia telah diatur untuk datang ke sini ratusan tahun yang lalu untuk mencaplok Istana Chunyang. Selama ratusan tahun, semua orang telah ditipu oleh Liang Xiaoming dan tidak menyadari apapun. Terlepas dari kecanggungan, semua orang hanya merasa marah. Orang-orang Taitian telah bertindak terlalu jauh dengan bertindak seperti ini. Bahkan untuk mencapai tujuan mereka, mereka tidak segan-segan membunuh ketua sekte dan menghancurkan seluruh sekte. Orang Taitian adalah pemimpin sekte Dao. Perilaku seperti itu sungguh jahat. Segera setelah identitas rahasia Liang Xiaoming terungkap, semua keraguan telah terjelaskan. Jika kepala istana meninggal kali ini, Lin Yunfeng mungkin benar-benar menjadi kepala sekte tersebut. Saat itu, dia pasti akan mendukung Liang Xiaoming. Selama Liang Xiaoming bertahan selama ratusan tahun, menunggu Lin Yunfeng naik atau binasa, dia, yang paling berkuasa, secara alami bisa menjadi kepala istana Chunyang. Begitu Liang Xiaoming duduk kokoh di posisi kepala sekte, apakah istana Chunyang akan digabungkan ke dalam Tai Tianmen atau tidak, itu hanya masalah kata-katanya. Rencana ini jauh di masa depan sehingga membuat orang gemetar ketakutan. Guntur Yin air Gui diberikan kepadanya oleh anggota tingkat tinggi Tai Tianmen melalui formasi ilusi rahasia. Jika situasinya tidak bagus, Guntur Yin akan diledakkan.
Lebih baik menghancurkan seluruh sekte Istana Cunyang daripada mengungkap pengaturan Tai Tianmen, agar tidak dikritik. Lebih dari selusin kaki tangan Liang Shaoming di Istana Bulan Cerah, termasuk mantan wakil ketua Aula Song Xing, telah dijatuhkan. Mereka tidak menginterogasinya dengan kekerasan. Mereka hanya menceritakan semua yang mereka ketahui tanpa ragu-ragu. Orang-orang ini semua terpesona oleh Liang Shaoming, dan mereka tidak begitu jelas tentang cerita di dalamnya. Hanya saja setelah melakukan beberapa hal untuk Liang Shaoming, mereka mendapat manfaat dari Liang Shaoming dan Tai Tianmen. Kali ini, mereka mengikuti Liang Shaoming dan mengikuti bayangan para Tai Tianmen. Bagi para pengkhianat ini, tidak ada kata kedua, mereka akan dihukum sesuai aturan sekte, bunuh. Kamu bertindak terlalu jauh. Kemarahan Wang Yong yang berapi-api tidak tahan dengan hal ini, dan dia langsung menghancurkan meja baru. Saya akan menunggu untuk membuka wajah asli orang ini kepada dunia, dan melihat bagaimana orang-orang Tai Tian menghadapinya. Semua orang sama-sama marah, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Wang Yong, mereka semua merenung. Untuk memperjelas masalah ini, mereka sempat bahagia, tapi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Ini adalah masalah besar. Para Tai Tianmen dapat mengusir sesepuh Yuanying kapan saja, dengan mengatakan bahwa ini adalah pengaturan pribadinya di belakang sekte, bahwa ini adalah kejahatan keji, dan bahwa dia harus dieksekusi untuk meminta maaf kepada dunia. Setelah memberikan penjelasan kepada semua orang, Istana Cunyang akan menjadi musuh para Tai Tianmen. Selanjutnya, mereka mungkin menghadapi kecaman yang lebih terbuka dan tersembunyi. Terus terang, Istana Cunyang saat ini masih kalah bersaing dengan Tai Tianmen, dan mereka sama sekali bukan lawan dari yang lain. Hal ini sepertinya perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Yang Chen, bagaimana menurutmu? Kepala istana tidak langsung menarik kesimpulan, namun menanyakan pertanyaan ini kepada Yang Chen. Para tetua, ketua Aula, dan anggota tingkat tinggi lainnya semua memusatkan pandangan mereka pada wajah Yang Chen. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yang Chen tidak pantas untuk berpartisipasi dalam hal seperti itu, dan tidak ada yang berpikir bahwa ada yang salah dengan saran Yang Chen di depan semua orang. Perasaan yang sangat aneh. Murid ini berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kesempatan. Yang Chen juga ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata perlahan. Peluang apa? Semua orang terkejut, dan Zhu Chentao, yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen, mau tidak mau bertanya. Karena guntur yin air gui telah meledak, orang-orang Tai Tianmen juga pasti berpikir bahwa Liang Shaoming sudah mati, dan kita tidak dapat mengetahui rencana mereka. Yang Chen memilah pikirannya dan perlahan berkata. Liang Shaoming menangkap anggota tingkat tinggi Istana Cunyang, dan murid biasa tidak mengetahuinya sama sekali. Sejauh ini, hanya orang-orang di depan mereka yang tahu bahwa Liang Shaoming masih hidup, dan tidak ada orang lain. Mereka yang menyerang kepala istana kemungkinan besar tidak akan mengatakan bahwa orang Tai Tian ada di sini. Yang Chen memandang Liang Shaoming, yang masih bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, kekuatan kita tidak cukup. Untuk saat ini, kita akan berpura-pura tidak tahu bahwa orang Tai Tian yang melakukannya. Lalu bagaimana kita menjelaskan kemunculan sekte kita? Su Chengxin langsung bertanya. Karena kita akan segera menyerang Gunung Siwan, sebaiknya kita memberi alasan pada diri kita sendiri untuk melakukannya. Yang Chen melihat sekeliling ke arah kerumunan dan berkata dengan keras, katakan saja orang-orang Gunung Siwan menyerang Istana Cunyang, sehingga bahkan jika sekte menghancurkan Gunung Siwan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Chapter 443. Ini adalah kasus klasik di mana kemalangan dialihkan kepada orang lain. Sejujurnya, jika Anda tidak mempertimbangkan kemarahan dari intimidasi sekte surga terbesar, alasan yang Chen katakan jauh lebih baik daripada balas dendam para murid istana yang murni yang diserang di 100.000 gunung, dan itu juga lebih dari itu, tulus. Sebelum kejadian ini, bahkan jika Istana Cunyang bersatu dengan Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, dan Sekte Penjinak Binatang untuk menghancurkan pegunungan 100.000, mereka akan dicap sebagai perebutan wilayah tersebut. Mungkin seseorang akan melompat keluar dan ingin mengambil sepotong kuenya. Lagi pula, alasannya tidak begitu benar, dan orang lain selalu ingin mengatakan sesuatu. Namun alasan yang diberikan oleh Yang Chen mampu membuat semua orang terdiam. Menghancurkan gerbang gunung, menghancurkan barisan pelindung gunung, kebencian semacam ini, tidak peduli balas dendam apapun, itu tidak berlebihan. Pada saat itu, meskipun seseorang tidak puas, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk campur tangan. Kepentingan pegunungan 100.000 akan dikontrol dengan kuat oleh Istana Cunyang dan 3 sekte lainnya. Tidak mudah menjebak orang-orang di pegunungan 100.000, kan? Itu masih Su Chengxin, mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana orang lain bisa mempercayainya. Dalam perjalanan mengunjungi tetua Hua dari Sekte Awan Biru, murid ini diserang oleh beberapa pembunuh dari pegunungan 100.000. Yang Chen segera memikirkan kegunaan orang-orang yang dia tangkap, seorang kultivator iblis, monster-monster, dan kultivator nakal Sekte Dao. Mereka semua adalah orang-orang yang telah aktif di sana selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat melarikan diri. Ini adalah kecelakaan. Bahkan Yang Chen tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Itu hanya bisa dikatakan suatu kebetulan. Hanya ada beberapa orang yang bisa dijadikan bukti. Tampaknya pegunungan 100.000 ditakdirkan untuk dihancurkan oleh Yang Chen. Pihak Tai Tianmen, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Wang Yong berkata dengan marah di sana, tapi kenyataannya, dia menanyakan pertanyaan ini dengan sia-sia.
Kebencian yang hampir menghancurkan keluarganya, bagaimana mungkin membiarkannya begitu saja? Jadi setelah membuka mulutnya, Wang Yong juga merasa pertanyaan ini agak konyol, dan segera mengubahnya, orang-orang Taitian sudah tahu bahwa kita akan menghadapi pegunungan 100.000, akankah mereka hanya melihat kita melakukannya dan menyerah? Manfaat ini sudah terlambat bagi mereka untuk khawatir kita akan mengetahuinya. Mengapa mereka naik? Yang Chen mencibir, sebelumnya, orang-orang Taitian telah menerima pengkhianat dari sekte saya. Jika mereka tiba-tiba sujud dan berteman dengan kami, itu hanya berarti mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Saya yakin mereka tidak akan mengungkapkan kekurangan seperti itu. Petik 2. Bahkan jika mereka melapor, dengan kedok mencari keadilan bagi kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tapi jika kita tidak bergerak, orang-orang Taitian tidak akan punya alasan untuk menyerang kita. Yang Chen terus menganalisa, jika mereka bisa merobohkan pegunungan 100.000 sendirian, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka tetap bertahan sampai sekarang? Karena keluarganya tidak bisa makan, kalau kita tidak makan, mereka akan malu. Jika mereka melawan, mereka tidak akan mampu mengalahkan kita. Kalau mereka tidak melawan, berarti mereka hanya mendukung kami secara lisan. Mereka tidak akan menempatkan diri mereka dalam situasi seperti itu. Petik 2. Tetapi jika mereka benar-benar ingin mencari keadilan bagi sekte kita, bagaimana bisa sekte kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Su Chengxin bertanya lagi. Dia sering berurusan dengan sekte lain, jadi dia tentu harus mempertimbangkan lebih banyak hal. Sekte kita perlu membangun kembali gerbang gunung. Bukankah alasan ini cukup? Yang Chen tersenyum sedikit dan berkata, bagaimanapun, apakah ini awal atau terlambat, sekte kami memiliki alasan yang cukup. Inisiatif ini ada di tangan kita, bukan di tangan orang Taitian. Petik 2. Jika orang lain mempunyai pertanyaan, mengapa sekte kami mencari Pulau Abadi Giok Hijau dan sekte Awan Biru, dan bukan orang Taitian? Bagaimana kami bisa menjelaskannya? Su Chengxin langsung bertanya. Orang-orang Taitian menutupi pengkhianat sekte kita. Istana Cunyang kita tidak harus menahan paha orang-orang Taitian. Mengapa kita harus bersatu dengan orang-orang Taitian? Yang Chen sepertinya sudah memikirkannya dan langsung menyatakan alasannya. Dengan pertanyaan dan jawaban ini, semua orang telah mengikuti pemikiran Yang Chen. Tampaknya kali ini benar-benar merupakan kesempatan untuk meruntuhkan 100.000 gunung dengan meriah. Orang-orang Taitian hanya dapat menyaksikan beberapa sekte bersatu untuk membagi kepentingan 100.000 gunung, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk terlibat. Jika mereka benar-benar ingin mencari keadilan bagi Istana Cunyang masih bisa menolak. Jika Istana Cunyang menolak, apakah orang-orang Taitian harus bersikap jujur? Pada saat itu, selama Istana Cunyang mengatakan bahwa balas dendam sekte akan dibalas oleh sekte itu sendiri. Adapun kesatuan sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, itu juga bisa dijelaskan sebagai tabrakan pertama, dan mereka menemukan bahwa mereka bukan tandingannya, jadi mereka hanya bisa bersatu, dan orang-orang Taitian hanya bisa melihatnya dengan iri. Itu dia, kepala istana berkonsultasi dengan pendapat beberapa kepala aula dan tetua, dan langsung memutuskan strateginya, masalah Taitianmen, setiap orang tidak boleh mengungkapkan sedikit pun, dan bahkan tidak boleh menunjukkan sedikit pun kebencian terhadap Taitianmen, tunggu sampai kita memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Meskipun ada kemarahan, semua orang adalah orang yang bijaksana. Mereka semua untuk sementara waktu menekan kebencian ini di dalam hati mereka, dan semua orang mulai mencari peluang untuk membalas dendam. Setelah itu, setelah Liang Shaoming dan kaki tangannya dimusnahkan, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa tidak banyak suara yang menentangnya di dalam Istana Cunyang. Dukungan penuh dari level tinggi membuat Yang Chen merasa seperti ikan di air. Yang paling penting adalah Liang Shaoming, ancaman terbesar bagi Gao Yue, telah dilenyapkan dari dalam. Di masa depan, keamanan Gao Yue di sekte akan menjadi jaminan terbesar, dan tidak perlu waspada seperti sebelumnya. Inilah yang membuat Yang Chen paling bahagia. Setelah menentukan idenya, Yang Chen langsung meninggalkan semua orang dan langsung menuju kediaman Gao Yue. Meskipun cedera Gao Yue ringan, dia masih menderita beberapa luka, dan Yang Chen masih tertekan. Tingkat kultivasi Gong Sunling tidak tinggi, dan dia terluka parah. Ketika Yang Chen kembali, Gong Sunling baru saja bisa bangun. Yang Chen juga merawat kakak magang jenius ini dengan baik. Dia secara pribadi mengirimkan ramuan penyembuhan yang baik, dan secara pribadi memurnikan tungku ginseng berusia ribuan tahun untuk diminum Gong Sunling, dan kemudian dia merasa lega. Anggota tingkat tinggi dari sekte mulai mengatur segalanya sesuai dengan niat Yang Chen. Dengan dihadirkannya beberapa mayat di Gunung Siwan sebagai bukti, berita bahwa Gunung Siwan mengirim orang untuk menyerang gerbang Istana Cunyang mulai menyebar dengan cepat di sekte Dao. Sekte seni bela diri seperti istana yang murni telah dihancurkan, dan berita bahwa ribuan muridnya terluka parah telah menyebar. Setelah sekian lama, seluruh dunia kultivator mulai mendidih. Bukti yang dihadirkan Istana Cunyang kali ini seperti melemparkan obor ke dalam panci minyak yang mendidih, dan langsung meledak. Praktisi menjadi gempar, dan semua diskusi membahas masalah ini. Untuk sementara waktu, Istana Cunyang menjadi pusat perjuangan. Yang menarik perhatian sekaligus Istana Cunyang adalah yang disebut sebagai pembunuh, pendukung Gunung Siwan. Segera, murid-murid Istana Cunyang diserang di Gunung Siwan. Kemudian, Yang Chen membalas rumah lelang, menyebabkan pendukung Gunung Siwan marah dan menghancurkan gerbang Istana Cunyang.
Chapter 444. Bagaimanapun, bukan rahasia lagi bahwa peraturan rumah lelang 100.000 pegunungan dilanggar. Kesalahan pegunungan 100.000 tidak dapat dihapuskan dalam hal apapun. Kali ini, gerbang Istana Cunyang dihancurkan, dan banyak orang mulai mengkritik dengan liar. Saat ini, pegunungan 100.000 dapat menghancurkan gerbang Istana Cunyang, dan besok, mereka mungkin dapat menghancurkan yang lain. Gao Yue bukan satu-satunya yang menderita di pegunungan 100.000. Sekarang semua orang bersatu melawan musuh dan bersama-sama mengutuk latar belakang pegunungan 100.000. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi semua orang adalah bahwa 2 master panggung Yuanying dan 3 master panggung Jidan dapat menjungkirbalikkan Istana Cunyang dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan bahkan barisan pelindung gunung tidak dapat menahannya. Jika ini digantikan oleh sekte yang tidak sebaik Istana Cunyang, bukankah akan hancur? Ada juga cara lain untuk mengatakannya. Kali ini, wajah Istana Cunyang ditelanjangi, dan mereka bahkan tidak bisa melindungi gerbang gunung mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki wajah untuk membuka sekte? Tapi suara seperti ini jelas merupakan minoritas, dan tidak ada yang terlalu peduli. Istana Cunyang yang marah seperti seekor banteng yang terpancing, dan matanya yang merah darah menatap. Kepala istana bersumpah di depan murid sekte yang tak terhitung jumlahnya bahwa dia harus membasuh 100.000 pegunungan dengan darah dan menggunakan darah musuh untuk menghilangkan rasa malu sekte. Pada saat yang sama ketika Istana Cunyang menyajikan bukti, Istana Cunyang bersatu dengan penguasa Sekte Awan Biru, Pulau Abadi Giok Hijau, dan Sekte Penjinak Binatang, dan sekelompok orang pergi ke pegunungan 100.000. Tidak banyak orang yang memimpin, hanya kurang dari 50. Namun tak seorang pun di seluruh dunia yang berani meremehkan 40 orang ini. Di antara orang-orang ini, ada 9 master tahap Dacheng, 33 master tahap Yuanying, dan satu-satunya murid tahap dasar adalah Yang Chen. Yang Chen muncul sebagai pemandu. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini adalah sebuah alasan. Yang Chen hanya ingin melakukannya sendiri dan sepenuhnya menemukan keadilan bagi tuannya. Gao Yue, Gong Sunling, dan bahkan si Sanshan dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sun Kingsui dari Sekte Awan Biru semuanya ingin pergi bersama Yang Chen, tetapi mereka ditolak oleh Yang Chen, dan mereka juga ditahan oleh tuan mereka. Sekte masing-masing, yang membuat para wanita sangat tidak bahagia. Faktanya, benteng pegunungan 100.000 telah diselidiki dengan jelas dalam beberapa tahun terakhir. Alasan mengapa semua orang setuju bahwa Yang Chen dapat mengikuti adalah karena dia adalah ahli pil hati dalam yang mempertanyakan. Semua sekte tingkat tinggi berharap bahwa master sekte mereka sendiri dapat melakukan kontak dengan Yang Chen. Dengan keberuntungan ini, akan lebih mudah untuk meminta alkimia di masa depan. Di balik pegunungan, ada 4 master tahap Dacheng dan hampir 20 master tahap Yuanying. Kekuatan semacam ini hampir bisa bersaing dengan salah satu sekte terbaik. Namun, bagaimanapun juga, mereka bekerja sama. Semua orang hanya bersama untuk kepentingan bersama, tetapi mereka tidak bisa mengandalkan satu sama lain untuk hidup dan mati seperti sebuah sekte. Inilah sebabnya mengapa mereka hanya bisa bercokol di pegunungan 100.000 dan tidak dapat bersaing dengan sekte besar seperti Tai Tianmen dan Blue Cloud Sect. Untuk bisa berdiri di pegunungan 100.000, ada senjata ajaib di balik layar, yaitu seperangkat formasi guntur surgawi bintang 7. Misteri formasi ini, hanya 4 master tahap Dacheng yang mengetahuinya, dan master biasa tidak dapat memecahkannya sama sekali. Orang Taitian dulunya hanya memiliki total 5 master tahap Dacheng. Ini sudah menjadi sekte dengan penguasa tahap Dacheng terbanyak di sekte Dao dan paling kuat. Namun jika mereka ingin menaklukkan pegunungan 100.000 sendirian, mereka harus membayar mahal. Dibandingkan dengan manfaatnya, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Hampir tidak mungkin untuk menghancurkan formasi dan membunuh 4 master tahap Dacheng tanpa membayar nyawa 3 master tahap Dacheng. Dalam bencana besar seni iblis, orang-orang Taitian telah kehilangan master tahap Dacheng dan kekuatan mereka sedikit melemah. Jika mereka ingin memindahkan 100.000 pegunungan, mereka bahkan lebih tidak berdaya. Sekarang setelah beberapa sekte bergabung, kekuatan mereka telah melebihi 2 kali lipat dari pegunungan 100.000. Mereka tidak takut pada beberapa master panggung Dacheng di pegunungan 100.000. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah formasi guntur surgawi bintang 7. Jika mereka ingin mematahkan formasi, meskipun tim tersebut adalah master tahap Yuanying, diperkirakan akan ada banyak korban jiwa. Aku bisa menghancurkan formasi guntur surgawi bintang 7. Sebelum berangkat, Yang Chen memberikan jaminan di depan sekelompok master. Sekelompok master saling memandang. Jika mereka tidak tahu bahwa Yang Chen adalah ahli pil hati dalam yang mempertanyakan, seseorang mungkin sudah memarahinya. Namun meski begitu, sebagian orang masih merasa kurang bisa diandalkan. Seorang murid junior tahap dasar yang dapat menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan dapat mematahkan formasi guntur surgawi bintang 7. Bahkan para master panggung Dacheng tidak berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Harus diketahui bahwa formasi guntur surgawi bintang 7 didasarkan pada zona bahaya alam di pegunungan 100.000, ditambah upaya seorang master tahap Dacheng. Zona bahaya alam itu awalnya adalah ladang ranjau. Setelah diperkuat oleh formasi, kekuatan guntur sangat mengagumkan. Bahkan bisa dibandingkan dengan kesengsaraan guntur, salah satu dari 3 bencana. Dibandingkan dengan kesengsaraan guntur, formasi guntur yang berkelanjutan lebih kuat.
Para master tahap Dacheng, dalam menghadapi ratusan ribu kesengsaraan guntur yang muncul pada saat yang sama, dan kesengsaraan guntur ini masih tiada akhir, tidak berani menyombongkan diri bahwa mereka dapat menghancurkan formasi. Yang Chen, seorang junior di tahap dasar, berani menyombongkan diri dan mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan formasi. Itu hanyalah angan-angan. Semua orang hanya melihat wajah Istana Cunyang dan Master Alkemis, dan tidak mengatakan hal yang tidak menyenangkan. Baiklah, biarlah generasi muda junior ini menjual sebuah rahasia. Yang Chen mengetahui pikiran semua orang dan tidak banyak membedakan. Dia hanya tersenyum dan berkata, jika junior generasi muda ini tidak dapat menghancurkan formasi guntur surgawi bintang 7, junior generasi muda ini bersedia menyempurnakan sejumlah pil obat untuk masing-masing senior secara gratis. Bagaimana? Awalnya, pergi ke 100.000 gunung adalah suatu keharusan, dan menghancurkan formasi juga merupakan suatu keharusan. Sekarang Yang Chen mengambil inisiatif untuk mengambil tugas menghancurkan formasi. Jika dia gagal, dia dapat memurnikan pil obat untuk semua orang secara gratis, di mana mereka dapat menemukan hal yang begitu bagus. Pada saat itu, tanpa pil obat lain, hanya menemukan bahan mentah untuk memurnikan sejumlah pil jantung yang dipertanyakan sudah cukup untuk menebus kerja keras semua orang. Tidak ada yang keberatan dengan apapun lagi, tetapi semua orang memiliki lapisan harapan di hati mereka, berharap Yang Chen tidak akan dapat menghancurkan formasi, sehingga semua orang bisa mendapatkan pil hati yang mempertanyakan dengan benar. Namun, pada saat itu, mereka harus memperhatikan untuk melindungi Yang Chen, jangan sampai dia gagal menghancurkan formasi, dan terluka oleh formasi tersebut. Berita bahwa Istana Cunyang mengumumkan bahwa 100.000 gunung adalah pelakunya belum sampai ke 100.000 gunung. Bagian belakang panggung dari 100.000 gunung tidak menyadari bahaya yang akan datang. Mereka tidak tahu bahwa villa tempat mereka berada telah dikelilingi oleh sekelompok tuan, dan orang-orang di dalamnya tidak dapat melarikan diri. Di luar villa ada formasi guntur surgawi bintang 7. Karena formasi tersebut, bahkan Master Panggung Dacheng tidak dapat melihat situasi di dalam villa melalui formasi tersebut. Demikian pula, mustahil bagi orang-orang di villa untuk menjelajahi bagian luar dengan kesadaran spiritual mereka. Mungkin mereka memiliki keyakinan mutlak pada formasi tersebut, orang-orang di villa tidak peduli jika seseorang akan datang untuk menyerang villa tersebut. Yang Chen sekarang berdiri di luar formasi, melihat cahaya guntur dalam formasi, tidak bergerak. Sedikit lebih jauh, sekelompok master memandang Yang Chen dengan rasa ingin tahu, semua menebak cara apa yang akan digunakan Yang Chen untuk menghancurkan formasi. Chapter 445. Berdiri di pinggiran formasi guntur surgawi bintang 7, Yang Chen berhenti sejenak dan sepertinya merasakan arah guntur dalam formasi. Selanjutnya, di tangan Yang Chen, ada dua bola merah yang berukuran 2 kali kepalan tangan. Itu adalah pupil orang-orang yang menonton di belakang menyusut, guntur delima. Delima guntur bisa menyerap guntur. Karena karakteristiknya ini, banyak orang akan mencari buah delima guntur saat melewati kesengsaraan guntur untuk membantu mereka menyerap kesengsaraan guntur. Meskipun metode formasi guntur surgawi bintang 7 sangat kuat, itu tidak lebih dari kekuatan guntur dan kilat. Tidak ada keraguan bahwa buah delima guntur dapat menyerap guntur dan kilat di dalamnya, tetapi agak kekanak-kanakan menggunakan kedua buah delima guntur ini untuk menghancurkan formasi guntur surgawi bintang 7. Belum lagi formasinya sendiri yang disusun oleh seorang Master Panggung Dacheng, tidak diketahui seberapa besar kekuatan guntur dan kilat yang diserap formasi tersebut secara spontan selama bertahun-tahun. Begitu banyak Master tahap Dacheng yang masuk, diperkirakan mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri paling banyak. Terus terang, 2 buah delima guntur tidak cukup untuk mengisi gigi formasi guntur surgawi bintang 7 ini. 2 buah delima petir terbang ke dalam formasi di bawah kekuatan Yang Chen. Begitu dirasa ada benda asing yang tidak mengikuti jalur unik formasi tersebut langsung diluncurkan. Gemuruh guntur dan kilat terbang menuju 2 buah delima guntur. Kecuali Yang Chen, semua master yang hadir telah melewati kesengsaraan guntur. Mereka tidak terlalu peduli dengan limbah 2 buah delima petir. Hanya saja beberapa orang lanjut usia mulai menggelengkan kepala. Yang Chen terlalu percaya diri, bukankah dia melebih-lebihkannya sebelumnya? Mungkinkah Yang Chen hanya memiliki bakat di bidang alkimia, dan aspek lainnya tidak layak disebutkan? Tepat ketika semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, atau bingung, di tangan Yang Chen, sudah ada 2 buah delima guntur, kali ini ke arah lain. Selanjutnya, semua orang mulai menyaksikan Yang Chen Tutong melakukan sihir, setiap kali dia membuat 2 buah delima petir dan melemparkannya ke arah tertentu. Tampaknya tidak ada habisnya, dan dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tidak kurang dari 200 buah delima petir yang matang telah dilemparkan ke dalamnya. Orang-orang di Istana Cunyang sudah tercengang. Saat ini, jika mereka masih belum mengerti bahwa Yang Chen telah berhasil membudidayakan pohon delima petir, itu adalah batu. Ketika dia kembali dari tangga surga, Chu Heng ingin menghukum Yang Chen karena Yang Chen membual tentang delima guntur, tetapi hasilnya tidak ada apa-apanya. Tapi masalah itu membuat semua orang tahu bahwa Yang Chen punya ide seperti itu. Sekarang Yang Chen mengeluarkan lebih dari 200 buah delima guntur, bukankah itu berarti dia telah berhasil membudidayakan tidak kurang dari 10 buah delima guntur? Berapa banyak biji yang ada pada buah delima petir? Berapa banyak buah delima petir yang pada akhirnya dibudidayakan oleh Yang Chen?
Ini merupakan kejutan kecil. Meskipun setiap buah delima petir paling banyak hanya dapat menghasilkan lebih dari 20 buah, jika dibudidayakan dalam skala besar, bukankah itu berarti para master panggung jidan di Istana Chunyang dapat memiliki buah delima petir untuk membantu melewati kesengsaraan ketika mereka tidak buahnya, cukup percaya diri. Yang lain juga samar-samar menebak hasil ini, tapi tidak ada yang yakin. Selain itu, bahkan jika ada 200 buah delima guntur, kecil kemungkinannya untuk menghancurkan arai guntur surgawi bintang 7 ini. Ada banyak orang yang mengetahui barang tersebut. Tentu saja, semua orang dapat melihat bahwa buah delima petir ini baru berumur sekitar 20 tahun, dan tidak terlalu berharga. Buah seperti itu, efeknya akan diabaikan. Diperkirakan ini saja tidak cukup untuk menghancurkan susunannya. Sekarang semua orang telah membuang rasa jijik mereka, membuang desahan mereka sebelumnya, dan mulai merenungkan metode ini. Berapa banyak buah delima yang dibutuhkan agar efektif? Yang mengejutkan semua orang, buah delima guntur di tangan Yang Chen sepertinya tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, setidaknya 200 buah delima petir dilemparkan ke dalam barisan. Orang-orang terkejut. Berapa banyak buah delima petir yang dimiliki junior ini, Yang Chen? Semua susunan di arah ini telah distimulasi, dan cahaya guntur yang menyilaukan langsung berubah menjadi tirai besar yang ditenun oleh cahaya guntur di depan semua orang. Selain kilatan petir, yang tersisa hanyalah gemuruh guntur dan kilat yang tak henti-hentinya. Dalam sekejap mata, setidaknya 100 buah delima petir dilemparkan ke tangan Yang Chen. Totalnya sudah ada 500. Pada saat ini, Yang Chen tidak lagi terus melemparkannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, dan 2 buah delima guntur di arai guntur surgawi bintang 7 dengan cepat kembali ke tangan Yang Chen seolah-olah ditarik oleh benang tipis. Buah delima guntur yang penuh dengan guntur dan kilat telah berubah menjadi penampilan lain. Warnanya bukan lagi warna merah lembut, tapi menjadi merah hitam yang sedikit bersinar. Dengan jabat tangannya, 2 buah delima guntur yang penuh dengan guntur dan kilat menghilang di tangan Yang Chen, dan segera 2 buah delima guntur merah muncul di tangannya. Yang Chen melemparkan mereka ke dalam barisan, menggantikan posisi keduanya tadi. Proses selanjutnya adalah sebuah siklus. Setiap kali Yang Chen mengambil kembali 2 buah delima petir, dan kemudian membuang 2 buah delima petir baru untuk menggantikannya. Apa yang dia lakukan? Semua orang sekali lagi merasa ragu. Apakah ada makna dari tindakan penarikan dan pelepasan ini? Delima guntur yang dimurnikan dapat menyerap kekuatan guntur dan kilat, dan bisa menjadi senjata ajaib yang meledak sesuai keinginan pemiliknya. Kekuatannya tidak kecil. Segera, seseorang yang akrab dengan buah delima petir mulai menjelaskan. Dia benar-benar menggunakan arai guntur surgawi bintang 7 untuk mengorbankan pemurnian senjata ajaib. Mendengarkan kesimpulan ini, semua orang tidak tahu harus berpikir apa. Yang Chen, lelaki kecil ini, pikirannya tidak dapat diprediksi, membuat orang-orang tua ini merasa rendah diri. Siapa yang mengira bahwa arai guntur surgawi bintang 7 yang membuat wajah orang berubah, ternyata bisa berguna. Jika orang yang mengatur susunannya mengetahui bahwa arai guntur surgawi bintang 7 yang telah diatur dengan susah payah selama 100 tahun, dan secara alami telah ada di sini selama ribuan tahun, menyerap kekuatan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, ternyata menjadi tungku yang digunakan oleh orang lain untuk mengorbankan pemurnian senjata ajaib, dia yakin wajahnya tidak akan terlihat bagus. Tidak, ketika Yang Chen bola-balik mengganti buah delima guntur ini sebanyak 4 kali, master yang baru saja berbicara menemukan sebuah anomali, delima guntur yang sekarang dia keluarkan jauh lebih baik daripada yang di awal. Buah delima petir jumlahnya cukup banyak, mengapa repot-repot memetik yang belum dewasa dan menyia-nyiakannya? Semua orang kembali bingung, tidak ada yang bisa memecahkan masalah ini. Namun, tidak ada yang mengganggu Yang Chen, tetapi mengalihkan pandangan mereka ke orang yang baru saja berbicara, menunggu penjelasan selanjutnya. Setelah pria itu melihat lebih dekat lagi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Setelah seseorang di sebelahnya mengingatkannya dengan ketidakpuasan, dia dengan sungguh-sungguh berkata, dia menggunakan kekuatan guntur dan kilat yang baru saja dia serap untuk merangsang pohon delima itu. Chapter 446. Begitu kesimpulan orang ini keluar, semua orang kembali terkejut. Harus dikatakan bahwa menurut penampilan Yang Chen sebelum dan sesudahnya, memang ada kemungkinan seperti itu. Setelah delima guntur menyerap guntur, selain menjadi senjata ajaib peledak, ia juga bisa melepaskan guntur dan kilat secara bergantian. Pohon delima perlu berada di lingkungan guntur dan kilat agar bisa tumbuh lebih subur. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin Yang Chen menggunakan guntur dan kilat untuk mendesak pohon delima tersebut. Semua orang merasa ngeri. Meskipun delima guntur adalah asisten yang baik untuk melewati masa kesusahan besar, itu bukanlah cara yang tepat untuk terlalu mengandalkan benda asing. Orang-orang di depan mereka tidak menaruh perhatian pada hal itu. Hanya mereka yang memiliki hati nurani yang bersalah dan kurang percaya diri yang akan menggunakannya. Sebaliknya, para penggarap iblis banyak menggunakannya. Namun, delima guntur selalu sulit untuk ditanam. Ini telah menjadi masalah dalam dunia budidaya selama ribuan tahun. Namun, di hadapan Yang Chen, sepertinya itu bukan masalah sama sekali. Jika tebakan pria tadi benar, itu berarti Yang Chen tidak hanya menguasai cara menanam delima guntur, tetapi bahkan memiliki jaminan bagaimana membuat pohon delima maju dalam waktu singkat. Bagaimana ini mungkin? Banyak master yang telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum berhasil.
Yang Chen, seorang junior di tahap dasar, dari awal budidaya hingga saat ini, hanya 40 tahun usahanya, dan dia benar-benar telah menemukan metode menanam dan memajukan delima guntur. Tidak hanya itu, Yang Chen juga sepertinya telah menguasai semacam resep pil untuk memulihkan roh pil dan roh primordial Monster Beast, dan dia juga secara pribadi menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan yang misterius. Ketika hal-hal ini terkonsentrasi pada satu orang, itu terlalu mengejutkan. Namun, saat ini, jelas bukan waktunya bagi semua orang untuk mengutarakan pendapatnya dan terkejut. Delima guntur di tangan Yang Chen semakin matang, dan menyerap lebih banyak guntur dan kilat. Di sudut ini, kekuatan susunannya telah sangat berkurang, dan guntur serta kilat yang asli menjadi jarang. Jarak antara dua guntur dan kilat juga semakin lama semakin panjang. Bahkan jika susunan ini menyerap lebih banyak guntur dan kilat, ia tidak dapat menahan penyerapan 500 delima guntur secara konstan. Selain itu, semakin matang delima guntur, semakin kuat guntur dan kilat yang diserapnya, dan semakin cepat penyerapannya. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika buah delima guntur menjadi semakin matang, semakin banyak guntur dan kilat yang diserapnya, semakin cepat pula pohon delima itu tampak maju. Konsekuensi langsungnya adalah buah delima guntur di tangan Yang Chen semakin matang, dan tahun-tahun semakin panjang. Di bawah siklus yang baik ini, dalam waktu kurang dari 10 menit, petir di sudut ini telah terserap seluruhnya, dan tidak ada lagi petir yang turun dalam waktu yang lama. Orang-orang yang berhati-hati telah menemukan bahwa setiap kali Yang Chen mengambil posisi melempar delima guntur, itu sudah pasti. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sudut ini adalah satu-satunya tempat di mana pertempuran terhenti. Di tempat lain, petir samar masih tertahan, seolah-olah formasi pertempuran belum terpicu sama sekali. Apa maksudnya ini? Semua orang sangat terkejut. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen sangat akrab dengan formasi guntur langit bintang 7 ini. Dia dapat mengontrol apakah formasi akan meledak atau tidak dengan mengandalkan posisi beberapa delima guntur. Dengan cara ini, mungkinkah Yang Chen juga ahli dalam formasi? Seorang master alkemis senior, atau master formasi yang hebat. Ahli menanam. Apakah ada sesuatu yang Yang Chen tidak bisa lakukan? Di hadapan Yang Chen, generasi muda tahap dasar, master tahap Yuanying, dan tahap Dacheng hampir merasa malu karena inferioritas mereka dan mati karena malu dan marah. Ketika mereka berada di usia dan basis kultivasi Yang Chen, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di mana mereka bisa mendapat kesempatan untuk menemani sejumlah besar master panggung Yuanying dan Dacheng bermain. Yang Chen mengabaikan pemikiran orang-orang ini dan dengan hati-hati menghancurkan formasi guntur langit bintang 7. Sekarang salah satu sudut telah dikuasai, itu adalah tempat yang tepat untuk membuka celah dan membuat jalan yang bisa langsung mengirim sekelompok master ke dalam villa. Diperkirakan orang yang menyusun formasi pada saat itu tidak akan pernah menyangka bahwa akan ada generasi muda tahap pondasi di masa depan yang akan menggunakan metode yang luar biasa dan kaya ini untuk memecahkan formasi guntur langit bintang 7 miliknya. Seperti dugaan tuannya, Yang Chen memang menggunakan guntur yang diserap untuk mematangkan pohon delima. Meskipun benih delima guntur telah dipengaruhi oleh aura murni dari kayu pertama, di kebun obat, tidak ada medan guntur dan kilat yang begitu kuat, hanya mengandalkan sebidang kecil tanah yang disimulasikan Yang Chen, ia menanam lusinan, dari mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Yang Chen belum memiliki kesempatan untuk meningkatkan buah delima guntur. Pertama, dibutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mensimulasikan guntur. Kedua, ranah Yang Chen saat ini rendah, dan konversi kekuatan spiritual akan menghabiskan banyak energi, itu tidak sepadan. Hanya saja pohon delima selama bertahun-tahun juga sudah menghasilkan banyak buah dan hampir tidak bisa dimanfaatkan. Setelah Yang Chen mengetahui tentang formasi guntur langit bintang 7, dia berencana menyerap guntur untuk mematangkan pohon delima. Buah delima petir yang menyerap petir langsung ditanam di bawah akar pohon delima asli dan mulai mengeluarkan kekuatan petir dan kilat ke akarnya. Dengan kekuatan guntur dan kilat yang begitu besar hingga matang, hanya dalam waktu setengah hari, umur pohon delima guntur bertambah ratusan tahun. Delima guntur yang berumur lebih dari 100 tahun sudah merupakan barang bagus yang langka. Satu sudah cukup untuk menyerap setidaknya setengah dari kesusahan guntur dari Master Panggung Jidan. Dengan buah delima guntur seperti itu, ia hampir dapat meningkatkan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan hingga setengahnya. Posisi buah delima guntur juga rewel, hanya bisa memotong semua formasi, dan hanya mempengaruhi sebagian formasi. Di bawah tindakan Yang Chen, area lain dibersihkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sebuah jalan rahasia dapat dibuka di formasi Seven Star Sky Thunder. Guntur dan kilat menghentikan eksplorasi kesadaran spiritual, dan formasi guntur langit bintang 7, bahkan di waktu normal, membuat guntur bergemuruh. Pergerakan di sini memang tidak kecil, namun tidak menarik perhatian siapapun. Tidak ada yang menyangka bahwa memasuki villa pegunungan akan dilakukan dengan cara yang luar biasa. Awalnya, semua orang khawatir bahwa pergerakan saat melanggar formasi akan terlalu besar, dan itu akan memperingatkan musuh dan membuat orang-orang di villa pegunungan menyadarinya. Sekarang sepertinya masalah ini tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Memikirkan situasi di mana Yang Chen berkata dengan sangat percaya diri bahwa dia dapat menghancurkan formasi guntur langit bintang 7, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, generasi muda akan melampaui yang lebih tua. Akhirnya, setelah Yang Chen bekerja keras selama 1 jam lagi, sebuah lorong tanpa cahaya guntur sedikit pun digali oleh Yang Chen dalam formasi guntur langit bintang 7.
Senior, masuk ke dalam adalah bagian belakang pegunungan 100.000. Yang Chen menunjuk ke area di belakang lorong dan memberi isyarat mengundang, saya juga meminta para senior untuk mengambil tindakan dan mencari keadilan bagi sekte junior generasi muda ini. Junior ini akan menghancurkan formasi Seven Star Sky Thunder ini dan menunggu kabar baik dari para senior. Petik 2. Chapter 447. Ketika iblis pohon tua Gui Sanyu melewati Yang Chen tersenyum dan mengingatkan iblis pohon tua itu, aturan lama, serahkan tubuh mereka padaku. Tubuh Master Panggung Dacheng sekarang menjadi tonik terbaik untuk tanaman anggur hantu darah lemah di Taman Obat Yang Chen. Tidak mungkin, jika sebagian besar akar utama dan pokok anggurnya hilang, merupakan suatu keberuntungan besar bahwa mereka masih bisa hidup. Tanpa nutrisi selama ratusan tahun, mustahil untuk pulih. Jalan masuk ke dalam villa telah dibuka, dan sejumlah besar master telah masuk. Yang Chen sekarang tidak perlu khawatir ketahuan. Dia dapat yakin dan dengan berani menyerap kekuatan guntur dan kilat dari formasi guntur bintang 7 di sini. Berbeda dengan saat dia licik, Yang Chen harus dengan hati-hati mengontrol arah 505 guntur dan menyerap kekuatan spiritual sesuai kebutuhan. Sekarang tidak ada keraguan sama sekali, dia melepaskan kendali atas buah-buahan itu dan menyerapnya begitu saja. Suara perkelahian sudah mulai terdengar di dalam villa. Pada tahun-tahun penataan dan penataan sebelumnya, Istana Cunyang telah memastikan bahwa semua master panggung Dacheng di latar belakang sedang mengasingkan diri di villa. Para eksekutif tingkat tinggi yang biasanya mengurus bisnis juga terkonsentrasi di villa, dan tidak ada satupun yang melarikan diri. Kekuatan beberapa kali pihak lain menyerbu ke dalam villa seperti kekuatan yang menghancurkan. Tidak ada orang yang tidak siap, dan mereka masih memiliki keunggulan absolut. Pihak lain terkejut karena formasi guntur bintang 7 tidak berfungsi sama sekali. Karena terkejut, mereka tidak mengorganisir perlawanan yang layak sama sekali. Semua orang di bawah panggung Dacheng terbunuh pada saat pertama. Tidak ada yang akan mempertahankan orang-orang ini. Karena Istana Cunyang telah menghabiskan harga yang begitu besar, mereka tidak akan pernah membiarkan petinggi melarikan diri. Kesembilan empu panggung Dacheng mulai dengan hati-hati menemukan tempat para empu panggung Dacheng berada dalam pengasingan. Di antara 100.000 gunung, hanya sedikit orang yang mempercayai gunung lainnya, dan hal yang sama juga berlaku bagi para penguasa panggung Dacheng ini. Satu-satunya ahli yang tidak mengasingkan diri sudah bertarung dengan Penatua Hua dan yang lainnya. Tempat mereka mengasingkan diri penuh dengan batasan dan berbagai formasi. Setelah beberapa saat, Yang Chen mendengar suara gemuruh yang besar, yang seharusnya merupakan suara sekelompok master yang dengan panik menghancurkan berbagai batasan. Untuk saat ini tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Yang Chen adalah seorang junior di tahap pendirian yayasan. Tingkat pertarungan ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika Yang Chen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, Si Kui dan Si Esa masih berpura-pura berada di sisinya dan berpura-pura melindunginya. Tidak ada yang merasa ada yang salah. Melindungi Yang Chen juga berarti melindungi Pil mempertanyakan hati batin di masa depan. Selain itu, Yang Chen juga berkontribusi besar dalam pertempuran ini. Jika formasi guntur langit bintang 7 dipatahkan secara paksa, kemungkinan besar orang-orang di villa akan berjaga-jaga. Menyerang tidak akan semudah sekarang. Yang Chen saat ini dengan gila-gilaan menyerap kekuatan petir, dengan gila-gilaan mematangkan pohon delima. Selain mematangkan pohon delima, ia juga perlu menyempurnakan kebun obat botol yang dimurnikan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Di masa depan, tidak akan mudah baginya untuk memiliki kesempatan menyerap kekuatan petir tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pada awalnya, Yang Chen hanya membuka jalan selebar sekitar 10 kaki di atas formasi guntur bintang 7 yang besar. Sekarang, dia berencana untuk menyerap semua kekuatan petir di formasi Seven Star Sky Thunder. Di bawah penyerapan dan pematangan Yang Chen yang sembrono, pohon delima mulai tumbuh dengan liar. Sama seperti ketika botol yang dimurnikan dari taman obat dimurnikan secara pengorbanan oleh Yang Chen, penyerapan kekuatan spiritual dalam jumlah besar akan menyebabkan semua bahan obat di taman obat bertambah bertahun-tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk penyerapan dari taman obat, kekuatan petir. Faktanya, kekuatan petir awalnya berasal dari atribut kayu pertama, namun wabahnya agak intens. Penyerapan kekuatan petir yang gila-gilaan ini terutama untuk mematangkan pohon delima, tetapi taman obat botol yang dimurnikan juga dipengaruhi oleh atribut kayu pertama yang kuat. Ketika lorong itu baru saja rusak, Yang Chen pasti tidak bisa memperhatikan hal ini. Sekarang Yang Chen tidak perlu melakukannya lagi. Yang Chen tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah menyapa Si Kui dan Si Esa, dia membiarkan mereka memberi sedikit perhatian dan mulai menggunakan kekuatan petir yang dilepaskan oleh buah delima guntur untuk mengorbankan botol yang dimurnikan dari taman obat. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi yang menyempurnakan taman obat botol yang dimurnikan hanyalah lapisan pertama, dan masih disempurnakan sekali dengan esensi sejati bumi kelima. Setelah terakhir kali dia mendapatkan esensi sejati logam ketujuh, dia menyempurnakan Dome Hall. Tentu saja, kebun obat itu sendiri harus dikorbankan dengan hati-hati. Kekuatan petir dari formasi guntur bintang 7 tidak dapat diterapkan secara langsung, tetapi dengan buah delima guntur, tidak ada masalah seperti itu. Kekuatan petir, setelah pemurnian sederhana Yang Chen, dapat mengontrol pelepasan kekuatan petir sesuka hati, hanya untuk menyelesaikan proses ini. Kekuatan petir adalah milik kekuatan murni kayu pertama.
Yang Chen dengan hati-hati menggunakan kekuatan roh kayu pertama di tubuhnya untuk mengendalikan buah delima guntur untuk melepaskan kekuatan petir. Menurut lapisan kedua seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, dia mulai berkorban. Meskipun pemurnian tungku roh mendalam Yang Chen sendiri telah mencapai tingkat lapisan kelima roh surgawi dan lapisan ketujuh iblis bumi, tingkat taman obat itu sendiri terlalu tinggi, dan Yang Chen hanya dapat melakukan pemurnian pengorbanan dari tungku roh yang dalam. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi di lapisan kedua. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika beberapa master panggung Dacheng bertarung sengit di villa sebelah sana, Yang Chen dengan santai melakukan pengorbanan pemurnian senjata sihirnya sendiri, menggunakan kekuatan petir dari formasi guntur bintang 7 lawan. Kekuatan murni petir dituangkan ke dalam botol yang dimurnikan di taman obat, tetapi botol yang dimurnikan itu sendiri tampaknya tidak mengalami banyak perubahan kecuali peningkatan kekuatan spiritual. Meskipun kekuatan kayu pertama jauh lebih murni, tidak ada perubahan yang berarti. Harus dikatakan bahwa botol yang dimurnikan itu sendiri cukup kuat. Setelah pengorbanan Yang Chen untuk sementara waktu, dia melepaskan buah delima guntur lebih banyak lagi untuk melepaskan kekuatan petir, tetapi menemukan bahwa botol yang dimurnikan tidak peduli dengan petir ini sama sekali. Setelah memasuki kondisi pemurnian pengorbanan, kekuatan petir yang dahsyat mengalir masuk, hanya untuk meningkatkan kekuatan spiritual dari botol yang dimurnikan. Hal ini juga membuahkan hasil, yaitu kecepatan pemurnian pengorbanan menjadi sangat cepat. Awalnya Yang Chen membutuhkan setidaknya 2 bulan pemurnian pengorbanan. Dalam hal ini, dalam waktu singkat 20 jam, dia telah menyelesaikan pengorbanan lapisan kedua seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Perubahan nyata terjadi ketika Yang Chen menggunakan seni rahasia arai pengorbanan iblis bumi untuk memurnikan botol yang dimurnikan. Seperti seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, ketika pemurnian pengorbanan dimulai, botol yang dimurnikan mulai menyerap kekuatan petir. Kekuatan petir yang terakumulasi selama ribuan tahun secara langsung menyelesaikan botol yang dimurnikan dari taman obat. Setelah beberapa jam, lapisan pertama seni rahasia arai pengorbanan iblis bumi telah selesai. Roh surgawi dan iblis duniawi semuanya terbuka, dan bagian dalam botol yang dimurnikan tiba-tiba mengalami beberapa perubahan signifikan. Area taman obat telah berkembang pesat, dan tanaman obat milik Firstwood semuanya meroket selama beberapa dekade. Ini tidak dihitung. Yang paling mengejutkan Yang Chen adalah ada sesuatu seperti portal di dalam botol yang dimurnikan. Meskipun belum bisa dibuka, ini juga berarti ada ruang di dalam botol yang dimurnikan yang tidak bisa dibuka oleh Yang Chen sekarang. Selama Yang Chen terus melakukan pengorbanan, dia akan dapat membuka ruang ini suatu hari nanti. Chapter 448. Di masa lalu, Yang Chen selalu berpikir bahwa di kebun obat botol murni, hanya ada tanaman obat berusia ribuan tahun. Namun setelah keluar dari lembah Howling Celestial Dock, Yang Chen menyadari bahwa pria yang tidak begitu baik pasti membutuhkan lebih dari 10.000 tahun untuk naik. Jika orang itu menanam ramuan ini sebelum dia naik, ramuan itu seharusnya sudah berumur setidaknya 10.000 tahun sekarang, bukan ramuan berumur ribuan tahun. Meskipun ramuan berumur 1000 tahun cukup berharga, semua ini sangat tidak masuk akal. Satu-satunya kemungkinan adalah ada alam semesta lain di taman pengobatan. Apa yang dibuka Yang Chen sekarang hanyalah sebagian dari kebun obat, dan itu adalah bagian yang tumbuh dari beberapa benih yang jatuh 1000 tahun yang lalu. Inti sebenarnya, Yang Chen belum menyentuhnya. Meskipun masih mustahil untuk menghubungi inti sebenarnya dari taman obat, dia telah melihat kemunculan portal tersebut. Dia percaya bahwa dengan peningkatan basis budidaya Yang Chen, portal ini pada akhirnya akan terbuka, dan rahasia di dalamnya akan sepenuhnya terbuka untuk Yang Chen. Melihat munculnya adegan ini, keraguan di hati Yang Chen benar-benar hilang, ini masuk akal. Dari awal hingga akhir, sudah lebih dari 2 hari, namun pertempuran belum berakhir. Lusinan Master Panggung Yuanying, masing-masing membawa bendera formasi besar, mengatur formasi besar di dalam villa. Kecuali mereka bisa mengalahkan begitu banyak Master Panggung Yuanying di bawah kedok formasi pada saat yang sama, mustahil bagi orang-orang di dalam untuk keluar secara diam-diam dalam waktu singkat. 9 Master Panggung Dacheng yang diundang oleh Istana Chunyang, dalam formasi ini, bertarung dengan 4 Master terkuat dari 100.000 gunung. Formasi periferal tidak hanya untuk mencegah musuh melarikan diri, tetapi juga untuk melindungi, dan juga untuk menekan fluktuasi kekuatan spiritual yang besar. Pertarungan 13 Master Panggung Dacheng sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setiap gerakan setiap orang merupakan serangan kuat antara langit dan bumi. Bahkan jika ada lusinan Master Panggung Yuanying, mereka hanya bisa mengandalkan formasi untuk menonton, tidak mungkin untuk mendekat sama sekali. Ngomong-ngomong, mereka langsung diserang dan dibangunkan dari keadaan mundur, 3 penguasa di belakang panggung dari 100.000 gunung hanya terkejut dan marah. Perubahan mendadak dari mundur ke kondisi bertarung saja sudah cukup membuat mereka menderita luka serius dan hampir muntah darah. Kecuali orang yang memimpin urusan sehari-hari, dia sudah terluka sebelum pertarungan dimulai. Menghadapi 9 Master Panggung Dacheng, 4 orang dari 100.000 gunung juga mulai bertarung mati-matian. Mengetahui bahwa ada begitu banyak ahli yang menyerang mereka tanpa berkata apa-apa, tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, mereka juga mulai mengeluarkan kekuatan. Meskipun keempat orang itu berjuang dengan nyawa mereka di ambang kematian, tidak satupun dari 9 ahli tersebut memiliki niat untuk binasa bersama mereka. Karena mereka berada di atas angin, tentu saja mereka harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika pertempuran berlangsung lama, mereka harus menguras tenaga sampai mati.
Mereka tidak mampu menanggung banyak korban di pihak mereka. Ini juga alasan mengapa pertempuran terus berlanjut hingga sekarang. Di bawah pengepungan 9 ahli, keempat orang itu sudah berada di ujung tanduk. Orang dengan luka terberat bahkan tidak bisa mempertahankan kondisi tempurnya. Dia bersembunyi di belakang temannya, berjuang di ambang kematian. Dengan berkurangnya satu musuh, semangat semua orang meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, mereka berempat tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menghadapi bencana seperti itu. Dengan penyesalan karena tidak bisa memejamkan mata, keempat empu panggung Daceng itu tewas di bawah kepungan 9 empu panggung Daceng. Di saat kematian, penonton yang berada di bawah bendera formasi pun bersorak. Semua orang di villa telah tersingkir, yang juga berarti bahwa anggota tingkat tinggi asli di balik layar dari 100.000 gunung semuanya tersingkir, hanya menyisakan ikan-ikan kecil itu. 100.000 gunung adalah tempat yang realistis. Tanpa orang-orang ini, mereka akan berubah ke latar belakang yang lebih kuat, dan orang-orang yang menjalankan bisnis secara alami akan patuh dan tidak berani membuat masalah. Selesainya pertempuran ini juga berarti bahwa 100.000 gunung kini berada di bawah kendali aliansi 4 sekte. Di masa depan, sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi keuntungan bagi 4 sekte. Namun, serangan balik keempat orang tersebut juga menyebabkan 5 dari 9 master panggung Daceng terluka. Untungnya, mereka hanya mengalami luka ringan dan tidak ada yang kehilangan efektivitas tempurnya. Namun, meskipun demikian, setidaknya 2 dari basis budidaya mereka mengalami kemunduran. Itu juga merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya untuk menukar harga sekecil itu dengan kematian 4 master tahap Daceng. Iblis pohon tua telah meminum pil hati dalam yang mempertanyakan dan diintegrasikan dengan kayu ilahi penglai. Orang yang datang ke sini adalah klon yang dia buat menggunakan seni rahasia klon. Orang yang terluka paling parah adalah iblis pohon tua. Bagaimanapun, Istana Cunyang adalah salah satu penggagasnya, dan juga berkedok balas dendam. Tentu saja, mereka harus berkontribusi paling besar. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang dan membagi rampasan. Kemudian kelompok personel berikutnya datang dan berpencar untuk mengambil alih industri di seluruh 100.000 gunung, dengan cepat menstabilkan pasar dan meyakinkan masyarakat. Hal tersulit adalah membunuh 4 orang terkuat. Langkah ini telah selesai, dan sisanya tidak terlalu sulit. Kemudian tersiar kabar bahwa penduduk 100.000 gunung telah menghancurkan gerbang gunung Istana Cunyang. Istana Cunyang langsung bersatu dengan beberapa sekte besar untuk memberikan serangan balik tanpa ampun. Tanpa dukungan latar belakang, segala sesuatu selanjutnya terasa alami. Terutama ketika aliansi 4 sekte mengumumkan bahwa peraturan 100.000 gunung tidak akan berubah. Setan dan iblis masih bisa masuk sesuka hati, tetapi mereka tidak bisa menindas yang lemah dan merampok barang milik orang lain sesuka hati. Mereka bahkan mendapat dukungan dari banyak petani. Langkah aliansi 4 sekte ini langsung mengejutkan dunia, terutama Istana Cunyang. Jarang sekali melihat pertunjukan berdarah besi seperti itu, yang membuat orang memandangnya dengan kagum. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berani bertindak seperti keluarga Siang dan pergi ke Istana Cunyang untuk bertindak tanpa malu-malu. Perlu diketahui bahwa gerbang gunung Istana Cunyang masih dalam tahap pembangunan kembali. Siapa yang tahu jika api jahat penghancuran gerbang gunung telah padam? Jika mereka menabraknya, mereka akan mencari kematian. Hal-hal selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Bahkan rampasan perang diserahkan kepada iblis pohon tua dan Wang Yong untuk dikumpulkan. Dia baru saja mengambil tulang dari 4 master panggung Daceng dan langsung bergegas kembali ke Istana Cunyang Gunung Making bersama Si Kui dan Si Esa. Tidak termasuk rampasan perang, Yang Chen juga mendapat panen besar kali ini. Belum lagi yang lainnya, hanya pohon delima guntur yang dipercepat hingga berumur lebih dari 200 tahun, dan dia juga dengan berkorban memperbaiki kebun obat dan menemukan portal tersembunyi, yang cukup untuk membuat Yang Chen bahagia. Belum lagi pencopotan Liang Xiaoming, mata-mata Tai Tianmen, agar tuannya lebih aman. Apakah ada yang lebih indah dari ini? Hal pertama yang dilakukan Yang Chen ketika kembali ke sekte adalah mengunjungi tuannya. Setelah menyapa dan memberitahu tuannya bahwa semua orang aman dan sehat, dia langsung pergi ke aula utama Istana Cunyang untuk menemui kepala istana. Apakah semuanya sudah selesai? Kepala istana melihat penampilan Yang Chen dan bertanya dengan heran. Selesai. Yang Chen mengangguk dan memberikan jawaban positif kepada kepala istana. Bagus. Kepala istana menghela nafas panjang dan santai, lalu berkata kepada Yang Chen, hal-hal yang kamu katakan terakhir kali, aku telah mempertimbangkannya dengan cermat, dan aku masih berniat melakukannya sesuai dengan niatmu. Oh, Yang Chen tercengang, penuh kabut, apa yang dia katakan terakhir kali? Apa itu tadi? Chapter 449. Menghadapi Yang Chen, kepala istana tidak terlalu ragu-ragu dan langsung mengungkapkan pertimbangannya sendiri. Terakhir kali dia diserang di luar, hal itu membuat kepala istana sangat menyadari bahwa basis budidayanya sendiri masih relatif lemah. Mungkin itu lebih dari cukup untuk mengelola sekte kelas 2, tetapi setelah perkembangan Istana Cunyang, sekte itu tidak akan mampu mengikuti situasi. Oleh karena itu, peningkatan pesat basis budidaya telah menjadi masalah mendesak bagi kepala istana. Bagaimanapun juga, ketua istana adalah ketua istana. Seringkali, Wang Yong dan tetua lainnya dapat mundur, tetapi kepala istana tidak dapat melakukan hal seperti itu dengan mudah.
Dia masih perlu mengelola sekte tersebut. Oleh karena itu, cara yang efisien untuk meningkatkan basis budidaya sangat dibutuhkan. Kebetulan Yang Chen telah mengatakan sebelumnya bahwa dia mengetahui semacam metode budidaya ganda yang dikaitkan dengan logam, yang memungkinkan kepala istana untuk meningkatkan basis budidayanya melalui metode budidaya ganda. Cara ini sangat cocok untuk kepala istana. Saat berkultivasi, tidak perlu mundur, tetapi efeknya tidak lebih buruk dari mundur. Inilah alasan mengapa ketua istana dan Yang Chen berkata demikian. Yang Chen segera mengerti. Dia tidak merasa ada yang salah dengan pikiran kepala istana. Sambil meningkatkan basis budidayanya sendiri, dia juga ingin melakukan yang terbaik untuk sekte. Sejujurnya, ketua istana memang ketua istana yang baik. Di kehidupan sebelumnya, kepala istana ditipu oleh Liang Xiaoming dan yang lainnya karena kurangnya pemahamannya terhadap orang lain. Sekarang tidak ada masalah seperti itu. Liang Xiaoming telah dieksekusi, dan sekte telah memulai perkembangan yang pesat. Masa depan istana Cunyang cerah, dan kepala istana juga penuh percaya diri dan semangat. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya kepala istana saja. Dari penampilan Wang Yong dan beberapa sesepuh lainnya, mereka semua melihat harapan revitalisasi sekte tersebut. Mereka bekerja keras dan ingin melakukan pekerjaan besar. Ini adalah istana Cunyang yang ingin dilihat Yang Chen. Saya telah mempertimbangkannya dengan cermat akhir-akhir ini, dan menurut saya ada beberapa teman yang lebih cocok. Kepala istana berkata kepada Yang Chen, bantu saya melihat, mana yang paling cocok. Pidatonya sangat alami, dan kepala istana tidak merasa malu karena dia ingin Yang Chen, murid generasi muda, menemukan pendamping Dao untuk dirinya sendiri. Yang Chen tidak merasa ini terlalu memalukan. Karena metode kultivasi disediakan oleh Yang Chen secara alami lebih tahu daripada orang lain yang paling cocok untuk berkultivasi. Melihatnya satu persatu, pada dasarnya itu adalah beberapa master panggung Yuanying dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru adalah sekte dengan banyak murid perempuan, dan sejumlah besar ahlinya adalah perempuan. Sekarang, Istana Cunyang dan kedua sekte memiliki hubungan kerjasama yang baik di Pegunungan 100.000. Jika ketua istana bersedia dengan salah satu dari mereka, maka sekte Chen dapat melakukan banyak sekte dari salah satu budidaya. Saat melihat daftar ini, Yang Chen tiba-tiba merasa lega. Jika ketua istana bersedia maju untuk melaksanakan persekutuan semacam ini, akan jauh lebih baik daripada Yang Chen menjadi pendamping Dao bersama si Sanshan atau Sun Kingsui untuk mengkonsolidasikan hubungan antara kedua sekte. Tapi segera Yang Chen sedikit sedih. Mustahil bagi ketua istana untuk melakukan kultivasi ganda dengan dua rekan Dao, dan mustahil bagi Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau untuk memiliki murid tahap Yuanying yang melakukan kultivasi ganda dengan ketua istana. Tidak peduli yang mana yang dipilih oleh kepala istana, hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dari sekte lain, kecuali seseorang di antara para tetua juga menggunakan metode ini untuk menjadi pendamping Dao dengan murid dari sekte lain pada saat yang sama. Budidaya ganda baik untuk semua orang, tetapi jika istana yang murni harus mengandalkan cara ini, hal itu akan diejek oleh orang luar. Mengandalkan perempuan untuk menghubungkan dua sekte besar, mudah untuk melihat harapan revitalisasi sekte tersebut, mungkin akan diredam oleh gosip. Diperkirakan kepala istana juga mempertimbangkan hal ini, jadi dia datang untuk berdiskusi dengan Yang Chen. Yang Chen meliriknya dan tiba-tiba melihat nama yang dikenalnya. Penatua Wan Qian dari Sekte Awan Biru juga memiliki akar roh atribut logam, dan budidayanya juga berada di tahap tengah Yuanying, yang mirip dengan kepala istana, jadi dia adalah kandidat yang cocok. Wan Qian sekarang berada di kebun obat Yang Chen, berkultivasi tanpa kenal lelah. Jika Tuan Istana Zhang Jiao bersedia, Yang Chen dapat melepaskan Wan Qian dan Tuan Istana Zhang Jiao untuk budidaya ganda, sehingga basis budidaya Tuan Istana Zhang Jiao dan Wan Qian dapat ditingkatkan, dan karena Wan Qian telah menghilang, karena hal itu dilakukan secara diam-diam, tidak ada yang tahu bahwa itu akan berhubungan dengan istana yang murni. Masalahnya adalah Yang Chen benar-benar tidak berani tiba-tiba memberitahu kepala istana bahwa Penatua Wan Qian telah berubah menjadi idiot sendirian. Bukan karena dia takut Tuan Istana mengkhianati dirinya sendiri, tetapi berita itu terlalu mengejutkan, dan Tuan Istana harus menerimanya perlahan. Ketua Istana, menurut pendapat murid ini, Penatua Wan Qian dari Sekte Awan Biru adalah kandidat yang cocok. Yang Chen mempertimbangkan dan memberikan saran kepada kepala istana. Penatua Wan Qian, Ketua Istana mengerutkan kening. Dalam daftar, Wan Qian relatif rendah, terutama karena keberadaan Penatua Wan dan murid-muridnya tidak diketahui. Memilih Penatua Wan Qian mungkin belum terwujud untuk saat ini. Penatua Wan dari Sekte Awan Biru telah hilang selama beberapa dekade. Kepala istana takut Yang Chen tidak mengetahuinya, dan menjelaskan kepada Yang Chen, saya khawatir ini tidak semudah itu. Kereta akan melintasi gunung, kepala istana tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Yang Chen berkata sambil tersenyum, namun, kepala istana bisa menjadi seperti leluhur muridnya, dan pertama-tama menyempurnakan pedang terbang kehidupan. Pemurnian Life Flying Sword yang dilakukan Wang Yong tidak disembunyikan dari beberapa tetua dari sekte yang sama, dan setelah beberapa dekade mengasingkan diri, kultivasi Wang Yong memang telah meningkat pesat. Ini dilihat oleh semua orang, dan hati mereka serakah. Sekarang Yang Chen berkata demikian, itu juga ide yang bagus. Pedang terbang kehidupan, mata kepala istana juga berbinar. Setengah dari 100.000 pegunungan sudah ada di tangannya, dan di masa depan, material langka hampir bisa dikatakan memiliki segalanya. Menyempurnakan Life Flying Sword memang merupakan godaan yang sangat besar.
Dulu karena tidak ada bahan yang bagus, tapi sekarang dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Terlebih lagi, pemurnian Life Flying Sword berbeda dari yang lain, dan itu bisa dilakukan tanpa pengasingan. Sama seperti Yang Chen, pedang pemenggalan abadi telah dipelihara di lautan kesadarannya, tetapi itu tidak menghalangi Yang Chen untuk melakukan hal lain. Hanya saja itu akan memakan waktu lebih lama. Omong-omong, murid ini memiliki beberapa bahan yang cocok. Yang Chen tersenyum dan mengeluarkan segel emas dari Master Panggung Yuanying yang terbunuh terakhir kali dan mengirimkannya ke Master Istana. Meskipun segel emas telah dirusak oleh formasi pedang di Aula Kubah, dan harta sihir telah dihancurkan, materialnya masih ada. Itu masih merupakan material elemen logam kelas atas, dan cocok digunakan untuk menyempurnakan pedang terbang berelemen logam. Chapter 450. Segel emas ini, bukankah kamu menyimpannya sendiri? Penguasa istana pasti tahu bahwa segel emas ini adalah bahan yang bagus, dan juga sangat bagus untuk menyempurnakan pedang terbang. Namun, sebagai penguasa istana, dia tidak mengambil bahan dari murid-muridnya untuk menyempurnakan pedang terbang untuk dirinya sendiri. Murid ini tidak akan menyempurnakan pedang terbang atribut logam untuk saat ini. Ini adalah kesalehan muridnya, Tuan Istana dapat menerimanya. Yang Chen tersenyum dan mendorong segel emas ke sisi Tuan Istana, pendamping budidaya ganda dari Tuan Istana, murid ini akan memikirkan cara. Pertama, dia meletakkan kata-katanya di sini, agar penguasa istana bisa siap mental. Setelah Yang Chen mengeluarkan Wan Qian, dia bisa menerimanya, dan tidak akan takut secara tiba-tiba. Selain itu, selama ini, Yang Chen harus menyempurnakan Wan Qian, boneka hidup, lagi, agar dia tidak mengalami perubahan apapun karena peningkatan basis budidayanya. Meski kemungkinan ini tidak besar, lebih baik berhati-hati daripada mengarungi kapal selama 10.000 tahun. Penguasa istana tidak terkejut karena Yang Chen memberinya segel emas. Yang Chen bahkan bisa memberikan pil hati yang mempertanyakan tanpa ragu-ragu, apalagi materi kecil. Sebaliknya, penguasa istana lebih memedulikan niat Yang Chen, yang 100 kali lebih intim daripada niat Liang Shaoming. Segel emas ini cukup bagi penguasa istana untuk melakukan sesuatu untuk waktu yang lama. Setelah mengetahui secara mendetail tentang apa yang terjadi di 100.000 gunung dari Yang Chen, penguasa istana tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Kamu menanam buah delima guntur. Penguasa istana tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, matanya terbuka lebar, dan dia tercengang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang juga ingin menyalahkan Yang Chen atas hal ini. Siapa sangka Yang Chen sudah menanam buah delima guntur? Yang Chen tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan mengeluarkan 10 buah delima guntur dari tas Qian Kun dan meletakkannya di depan penguasa istana. Buah delima guntur ini telah matang sepenuhnya, dan kekuatan guntur serta kilat telah dilepaskan. Mereka bisa digunakan untuk menyerap kesengsaraan guntur. Penguasa istana mengulurkan tangan dan mengambil buah delima guntur dan melihatnya satu persatu. Melihat buah delima guntur dengan ukuran dan tahun yang sama, selain terkejut, apalagi yang bisa dikatakan kepala istana. Dengan cara ini, murid tahap Jidan di sekte saya yang tidak percaya diri akan memiliki harapan untuk melangkah ke tahap Yuanying. Penguasa istana tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Pegunungan Siwan membuat istana Cunyang kaya, dan delima guntur dapat memberi lebih banyak harapan kepada banyak Master Jindan yang tidak memiliki harapan untuk memasuki alam Yuanying dalam hidup mereka. Meskipun mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkat bukanlah cara yang murni, bagi murid-murid yang tidak memiliki kualifikasi luar biasa, mampu mencapai tahap Jidan sudah menjadi batasnya. Tapi sekarang dengan delima guntur, adalah mungkin untuk memasuki tahap jiwa yang baru lahir. Sementara umurnya meningkat pesat, basis budidayanya juga meningkat pesat. Terlepas dari apakah itu untuk para murid atau sekte, itu adalah hal yang hebat. Peningkatan jumlah murid tingkat jiwa yang baru lahir juga berarti bahwa kekuatan sekte telah meningkat pesat. Jika budidaya mereka meningkat ke alam jiwa baru lahir, mereka mungkin bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar peluangnya. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan. Delima guntur ini, berapa banyak yang kamu miliki, sekte akan mengambil semuanya. Tentu saja, penguasa istana tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dia langsung berkata kepada Yang Chen, kontribusi sekte, batu roh, senjata ajaib, metode budidaya, bahan lainnya, apapun yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Peningkatan kekuatan sekte, selain melimpahnya sumber daya dan jumlah master, ada juga poin penting, yaitu budidaya murid tingkat rendah. Sekarang murid sekte luar istana Cunyang memiliki pil pencari ki, jumlah murid sekte luar telah meningkat pesat. Para murid tahap Jidan memiliki delima guntur, dan harapan mereka meningkat pesat. Para tetua senior memiliki pil mempertanyakan hati batin, yang merupakan peningkatan keseluruhan dari atas ke bawah. Sebagai penguasa istana, harapan besar apalagi yang bisa dia miliki. Ngomong-ngomong, semua ini hampir semuanya karena Yang Chen. Atau bisa dikatakan itu hanya karena Yang Chen. Dari pil pencari ki hingga delima guntur hingga pil hati batin yang mempertanyakan, dari 100.000 gunung hingga menemukan pengkhianat seperti Liang Shaoming, tidak ada satupun yang tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Saat ini, penguasa istana bahkan memiliki keinginan yang kuat. Dia ingin melatih Yang Chen untuk menjadi penguasa istana Cunyang berikutnya. Ketika ide ini keluar, tidak bisa lagi dibendung. Meski hal semacam ini harus didiskusikan dengan sesepuh lainnya, dia yakin sesepuh lainnya tidak akan pernah keberatan.
Seorang murid dengan keberuntungan dan bakat besar di bidang alkimia, siapa yang tidak mau? Hanya melihat apa yang telah dilakukan Yang Chen selama bertahun-tahun, itu sudah cukup membuat penguasa istana merasa rendah diri, belum lagi para tetua lainnya. Tuan Istana, delima guntur ini telah bersinar di mata para penguasa sekte lain. Diperkirakan tidak mungkin sekte tersebut memonopolinya. Yang Chen memandangi Tuan Istana yang telah jatuh ke dalam perasaan rindu yang indah. Agak lucu, tapi dia harus menyela keinginan penguasa istana, bahkan jika itu diberikan kepada sekte, mereka akan memintanya dari sekte melalui berbagai saluran. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Penguasa istana layak menjadi penguasa istana. Setelah segera menyadari kenyataan, dia menemukan cara untuk menghadapinya. Namun, karena Anda menemukan metode penanaman, jika mereka menginginkannya, mereka harus menerima bantuan dari sekte saya, atau menukarnya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nilai dari delima guntur itu sendiri. Pada akhirnya, keuntungan terbesar tetap menjadi milik kita. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, sekte akan mengoordinasikannya. Petik 2. Ya, Tuan Istana. Yang Chen tahu bahwa penguasa istana memiliki tindakan balasan, dan tidak lagi mengatakan apapun. Yang Chen, kamu menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga buruk. Penguasa istana senang dan mulai mengkhawatirkan Yang Chen. Karena direncanakan untuk mengembangkan Yang Chen sebagai master berikutnya, maka perlu mempertimbangkannya secara lebih komprehensif. Yang pertama adalah masalah keamanan. Saat kamu keluar di masa depan, kapanpun, kamu harus membawa si Kui dan si Esa bersamamu. Mereka senang bersama Anda aman dan memiliki seseorang yang menjaga Anda. Petik 2. Ya, Tuan Istana. Yang Chen berjanji. Inilah yang menjadi perhatian penguasa istana. Tentu saja dia tahu mana yang baik dan buruk. Basis kultivasi Anda, setelah kurang dari 40 tahun setelah tahap pondasi, Anda mencapai tahap akhir dari tahap pondasi. Pemimpin istana melanjutkan, kecepatan peningkatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Meski berkaitan dengan penyerapan benih api, Anda tetap ngotot dengan kalimat, tergesa-gesa bikin mubazir. Meskipun ada lebih banyak ramuan, Anda tidak dapat menyalahgunakannya. Pada waktu yang tepat, konsolidasikan dengan hati-hati, jangan sampai membuat kesalahan. Petik 2. Ini merupakan kekhawatiran yang nyata. Sejujurnya, kecepatan kultivasi Yang Chen memang agak cepat, sungguh sulit dipercaya. Bahkan si Sanshan dari Pulau Abadi Giok Hijau, dari tahap dasar hingga tahap jidan, membutuhkan waktu 80 tahun penuh. Orang-orang dengan akar spiritual penuh adalah seperti ini, belum lagi Yang Chen, kekhawatiran penguasa istana bukannya tidak masuk akal. Murid ini tahu, Yang Chen membungkuk dan berterima kasih padanya, masalah 100.000 gunung telah diselesaikan. Murid ini berencana untuk menenangkan diri dan mengkonsolidasikan basis budidayanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.